Kita lanjutkan dialog kita bersama pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman dan juru bicara Amnesty International Indonesia Hairil Halim. Saya kembali ke Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina, ketika ada kontrol politik di Board of Peace, apakah ada potensi bisa saja terjebak kita ketika bergabung di sana, Mbak Dina? Ya, sangat mungkin ya. Jadi ini di piagamnya kan sudah disebutkan mekanismenya ya. Apapun yang diputuskan itu nanti keputusan akhirnya ada di tangan Trump. Trump bisa memveto. Jadi kalau kita misalnya nih Indonesia punya ide ini itu soal Gaza, kalau kita tetap komitmen pada kemerdekaan orang-orang Palestina dan kita menginginkan sesuatu yang betul-betul menguntungkan orang Palestina, lalu diveto lagi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kan gitu ya. Dan saya pikir gini loh sebenarnya. Keanggotaan kita di sana itu ini kan keputusan besar sebenarnya. Harusnya itu tidak diputuskan begitu saja secara mendadak terus kita tiba-tiba diberitahu. Ini harusnya pemerintah rembuk dulu lah dengan semua stakeholder bangsa ini ya, dengan diplomat senior, dengan akademisi, dengan ormas-ormas yang selama ini concern soal Palestina, dan juga yang paling penting adalah paradigma kita tuh jangan pernah lepas ini penjajahan gitu loh. Jadi kalau ini udah penjajahan, mau dibangun apapun di Gaza dan yang membangun adalah orang-orang yang terlibat dalam penjajahan itu, ya jelas ini bukan kemerdekaan untuk orang Palestina, ini bukan keadilan untuk orang Palestina. Orang Palestinanya hanya menjadi pekerja, menjadi buruh untuk pembangunan di sana. Lalu yang menikmati ya orang-orang yang punya uang. Orang Palestinanya, orang Gazanya tinggal di mana? Sudah ada tuh rencananya, mau dibuat permukiman khusus kebayang ya ada hampir 2 juta orang itu mau disuruh berdesak-desakan di satu tempat khusus untuk mereka, sementara daerah yang akan dibangun dengan sangat mewah itu ya untuk orang-orang yang berduit. Ini kan tidak adil dan melupakan akar masalah yaitu penjajahan. Orang Palestina di sana itu dijajah loh gitu ya. Dan tiba-tiba ini tanahnya sudah diratakan, sudah luluh lantak, kemudian diserahkan kepada investor. Itu kan betul-betul bertentangan dengan moral kita ya, dengan nilai kita, dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita tuh anti penjajahan. Saya pikir kita semuanya perlu mendorong pemerintah agar ya kalau saya sih mundur saja, keluar saja dari Board of Peace ini. Saya pikir ya kita kembali berjuang melalui PBB, lembaga yang memang resmi dan memang memang ada hak veto di sana, tapi kita masih punya peluang untuk menyuarakan dengan sangat lantang dan melakukan upaya-upaya yang jauh lebih bagus untuk membantu kemerdekaan Palestina. Kalau keluar sekarang, Mbak Dina, apakah akan mengganggu hubungan baik Indonesia dan Amerika ya, Mbak Dina? Kalaupun mengganggu hubungan, ya memangnya kita tidak punya leverage apapun gitu ya. Kenapa harus takut? Kan negara-negara lain juga banyak yang tidak bergabung ya. Malaysia tidak bergabung misalnya. Negara-negara ASEAN siapa yang bergabung? Hanya Indonesia. Kenapa kita yang negara sebesar ini gitu, kita tuh negara yang sangat besar, kenapa harus takut gitu kan? Baik, Mas Hairil, artinya lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Sepakat dengan hal itu, Mas Hairil? Ya, sangat setuju Mas Yudi. Jadi sebenarnya banyak sekali nanti dampak buruk yang bisa terjadi, khususnya pada kampanye-kampanye Indonesia terkait Palestina ini sangat bertolak belakang sebenarnya. Jadi lebih baik mundur dari kesepakatan ini. Ini pun bukan kesepakatan semacam yang disahkan lewat mekanisme PBB. Jadi Trump saja bisa dengan mudah keluar dari PBB dengan lembaga internasional. Kenapa kita tidak mudah untuk keluar dari suatu mekanisme lembaga yang dibangun sebenarnya tidak berlandaskan hukum internasional seperti yang dibuat oleh Trump ini. Jadi kami meminta untuk meninjau ulang kembali, kalau perlu dibatalkan. Dan sekali lagi, ini keputusan yang diambil tanpa berkonsultasi dengan parlemen. Kita tidak melihat adanya konsultasi, kita tidak melihat adanya konsultasi juga kepada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mendengar pendapat mereka terkait ini. Tiba-tiba aja kita mendengar adanya penandatanganan Indonesia bergabung dengan Board of Peace ini. Jadi
di luar negeri ini suara tanpa melibatkan suara Palestina, dan di Indonesia juga eksekutif mengambil keputusan sebenarnya mungkin tanpa persetujuan parlemen dan juga tanpa mendengar aspirasi dari masyarakat luas, termasuk mungkin tadi jika pemerintah mendengar masukan dari MUI yang tadi maupun lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan, lembaga Islam, lembaga organisasi masyarakat Indonesia pasti akan berpikir dua kali untuk bergabung di lembaga seperti Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump ini. Dari keanggotanya saja sebenarnya tidak kredibel untuk menciptakan apa yang kita sebut perdamaian di Gaza. Yang ada mungkin nanti pembangunan tapi tanpa perdamaian, tanpa melibatkan Palestina. Itu yang kita tidak ingin tidak ingin kita lihat. Jadi tetap fokus, setuju dengan Bu Dina tadi, fokus terhadap akar permasalahannya, yaitu pendudukan ilegal Israel di sana, dan juga jangan lupa yang paling baru, genosida yang terjadi beberapa terakhir, itu yang harus didorong. Indonesia harus aktif untuk membawa persoalan genosida ini di level internasional. Jangan malah ikut pada kelompok-kelompok yang sebenarnya berada satu jalur dengan pihak-pihak yang sebenarnya melakukan genosida di Gaza. Jadi sangat mengecewakan bagi masyarakat Indonesia nanti ketika kita ikut membersihkan dosa Israel, dosa genosida Israel, dan ikut membenarkan pendudukan ilegal Israel di Palestina lewat Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump ini. Board of Peace. Baik, Mas Hairil, Mbak Dina, artinya kita masih menunggu bagaimana penjelasan lebih lengkap lagi dari pemerintah akan tentang bergabung atau permanen atau tidaknya keanggotaan di Board of Peace ya. Nanti izin kita bisa dialog kembali ya, Mbak Dina dan Mas Hairil. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Mbak Dina, Mas Hairil, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih, Mas Yudi. Terima kasih. Selamat malam. Ya, pemirsa, sementara itu diplomat senior sekaligus mantan Wamenlu Dino Patijalal menyampaikan ada 4 lampu kuning dan 6 saran pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Lampu kuning disoroti Dino, yakni tidak adanya referensi Palestina atau Gaza dalam pembentukan dewan. Ini seperti yang disampaikan Dina Sulaiman tadi ya. Dan hal ini membingungkan, nggak ada Gaza dalam solusi di Board of Peace. Pasalnya piagam yang ditandatangani di Davos berbeda dengan yang dimandatkan PBB. Terdapat 20 poin rencana perwujudan perdamaian di Gaza, jelas di PBB. Selain itu, Dewan Perdamaian ini dikontrol secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ditambah lagi masa kepemimpinan Trump sebagai ketua Dewan ini tidak ada batas waktunya. Kalau di Indonesia mungkin sebuah organisasi ada ADART-nya seperti apa, ini masih belum lengkap kejelasannya begitu. Apakah Trump masih menjadi ketua yang seterusnya begitu tanpa batas waktu atau seperti apa, ini belum jelas. Dan yang terpenting, Dino juga menyoroti adanya partisipasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kita banyak yang merasa terusik dengan hal ini karena yang meratakan dan menghancurkan Gaza justru adalah Netanyahu sendiri. Sementara yang menjadi korban, yaitu Palestina, tidak diberikan tempat dalam Board of Peace. Selain itu, kehadiran Netanyahu menjadi faktor penting karena dari seluruh anggota Board of Peace, pastinya yang paling berpengaruh terhadap Trump baik secara politik maupun psikologis adalah Netanyahu. Israel mungkin satu-satunya negara di dunia yang melalui AIPAC dan berbagai jalur ekonomi, sosial, dan media lainnya sangat dominan dalam politik luar negeri dan juga politik domestik Amerika Serikat. Dengan kata lain, walaupun sama-sama menjadi anggota Board of Peace, peran dan pengaruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Israel. Ya, Dino Patijalal juga menyampaikan 6 saran untuk pemerintah Indonesia termasuk opsi keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace jika akhirnya mengecilkan peran PBB. Pemerintah juga harus tegas untuk tidak membayar $1 miliar pun demi bergabung dengan dewan itu.